Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Turwadani, NIM 0506 193214, jurusan Manajemen 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sistem, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas kuliah saya yang diberikan oleh Ibu Lia Saada sebagai dosen mata kuliah kewarganegaraan. Penjelasan saya mengenai negara. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pergaulan manusia semakin luas, maka kebutuhan hidup suatu organisasi juga semakin banyak yang dapat melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Para ahli yang menganut teori ini adalah F. Y. Stahl, Cronenberg, dan para rekan-rekannya. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan atas kehendak Tuhan, dan pembentukan suatu negara juga merupakan atas kehendak Tuhan. Bukti nyata dalam teori ini terdapat dalam kalimat by the grace of God, dengan rahmat Tuhan pada Undang-Undang Dasar suatu negara, seperti pembukaan UUD 1945. Selanjutnya adalah teori kekuasaan, di mana teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Para ahli menganut teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan sendiri diartikan sebagai perjuangan hidup yang terkuat dengan memaksakan semua keinginannya kepada yang terlemah. Teori kekuasaan terdiri dari dua, yaitu teori kekuasaan fisik dan teori kekuasaan ekonomi. Selanjutnya adalah teori hukum alam. Pada teori ini, yang menganutnya yaitu Agustinus dan rekan-rekannya. Mereka berpendapat bahwa negara terjadi karena secara alamiah sebagai manusia sebagai sumber makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kelangsungan hidupnya. Yang keempat, teori perjanjian. Masyarakat yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Tidak ada paksaan dalam teori ini. Berikutnya yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan terdiri menjadi dua, yaitu teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara pengertiannya ialah negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyatnya. Selanjutnya adalah teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya itu lebih tinggi dari negara. Selanjutnya adalah hakikat negara. Secara hukum, hakikat negara diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat tutorial atau kewilayahan dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang perlu ada untuk menyelenggarakan kepentingan bersama untuk tujuan bersama. Selanjutnya penjelasan mengenai unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini memerlukan beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rakyat. Negara tanpa rakyat bukanlah negara, melainkan tanah antah berantah berupa pulau yang tak berpenghuni. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah lokasi fisik yang batasannya tutorial yang jelas. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dapat dipahami baik dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintah merupakan lembaga legislatif atau pelaksana undang-undang beserta seluruh jajarannya. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup seluruhan lembaga negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain sangatlah penting, dan pengakuan dalam bentuk de jure dan de facto tidak bersifat sementara dan memiliki hak serta kewajiban sebagaimana negara lain yang diatur dalam peraturan internasional. Selanjutnya,
pengertian mengenai fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara ialah mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, melakukan pertahanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah keadilan. Penjelasan berikutnya adalah tujuan negara adalah pedoman atau arah bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahannya. Menurut para ahli, tujuan negara ialah, menurut pertama, John Locke menyatakan bahwa tujuan negara adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak manusia. Yang kedua, menurut Lord Sang Yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, menurut ahli Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.